Baik, terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Untuk sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Kombel DPP kepada Ibu Yola Nur Kamil. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat rekan-rekan guru dari SMKN PP Cianjur dan guru-guru yang lain dari sekolah lain, terima kasih sudah bisa bergabung. Selamat datang di Kombel DPP Hebat. Mudah-mudahan acara hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin untuk yang baru bergabung, di player itu hanya ada satu materi ya Bapak Ibu. Sebenarnya hari ini ada dua materi karena pada saat webinar pertama ada satu materi yang belum tersampaikan. Jadi nanti akan ada dua pembicara yang akan menyampaikan materi di webinar kali ini. Saya ingin menyampaikan rencana webinar selanjutnya akan kita laksanakan di awal bulan April sebelum libur Idul Fitri. Dan nanti setelah libur Idul Fitri rencananya akan ada 3 webinar kembali. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kali ini ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Yola Nur Kamil yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMK Negeri Pertanian Pembangunan Cianjur. Kepadanya kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelasin dong ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi wa mawala. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul dalam kegiatan webinar series DPP Hebat, Komunitas Belajar DPP Hebat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kepada kita. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama yang saya sampaikan terima kasih kepada tim pengelola komunitas belajar SMKN PP Cianjur, tentunya yang dinakodai oleh Ibu Yola dan pengurus lainnya. Saya mengucapkan terima kasih. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang hadir di webinar series ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam rangka meningkatkan tentunya kapasitas kita, literasi kita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada siswa yang kita didik ya, di sekolah masing-masing tentunya. Terima kasih sudah bisa berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Kemudian Bapak Ibu saya hormati, pada kesempatan sambutan kali ini tentunya saya ingin terus memberikan motivasi kepada teman-teman guru dimanapun berada untuk terus kita meningkatkan upaya kita dalam meningkatkan kualitas mendidik siswa-siswa kita yang diamanati dari oleh para orang tua, tentunya dalam kerangka meningkatkan pengolahan pembelajaran kita sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai pelatih juga sebagai pembimbing, di mana tentunya di abad digital ini semua pendidik ya didorong kemudian katakanlah dipaksa gitu ya untuk terus meningkatkan diri dalam literasi digital, terutama bagaimana guru saat ini atau pendidik saat ini harus bisa
menjawab tantangan perubahan-perubahan khususnya di bidang teknologi digital ini untuk mempermudah memberi pelayanan pembelajaran kepada siswa yang memang siswa kita sebagai pengguna digital yang aktif seperti itu. Nah, tentunya guru harus bisa merespon perubahan ini, bagaimana mengimbangi tentunya situasi seperti ini sehingga bisa menjadi pendidik yang efektif eh, di masa sekarang ini. Bapak Ibu saya hormati, komunitas belajar kami SMKN PP Cianjur merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses perjalanan gerakan literasi SMKN PP Cianjur yang sudah kita rilis, kita rintis selama kurang lebih 2 tahun yang lebih, dan memang kebijakannya sekarang kita juga didorong untuk mengaktifkan komunitas belajar, ya makanya komunitas belajar yang ada di PMM kita juga aktifkan kembali seperti itu. Bapak Ibu saya hormati, tentunya dalam kegiatan yang baik ini saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan webinar. Mudah-mudahan berkah ya ilmunya di bulan suci Ramadan kegiatan webinar ini. Sekali lagi terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar series DPP Hebat kedua dengan resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala SMK Negeri Pertanian Pembangunan Cianjur yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus membuka kegiatan webinar series pada hari ini. Baik, untuk acara selanjutnya, yaitu acara inti, pemaparan materi yang akan langsung dipandu oleh moderator kita, kepada Ibu Ai Rahmawati, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Dea. Untuk mengefektifkan waktu, baiklah kita sambut pemateri yang pertama, yaitu Ibu Siti Peti Fatimah. Beliau adalah guru BK SMK NPP Cianjur, koordinator P5, fasilitator Angkatan 9 Pendidikan Guru Penggerak BGP Sumatera Selatan, fasilitator Kementerian Pertanian, Komite Pembelajaran SMK NPP Cianjur, Ketua Musyawarah Guru Pembimbing dan Konseling MGBK SMK Kabupaten Cianjur, aktif dalam komunitas penulis guru Jawa Barat, pengurus Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling Indonesia, yang akan menyampaikan materi kiat sukses membuat aksi nyata di PMM. Diberikan waktu 20 menit, Ibu. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih Bu Aira yang sudah memberikan kesempatan untuk saya berbagi dengan teman-teman semuanya, yaitu terkait kiat sukses membuat aksi nyata di PMM. Bapak Ibu host, mohon izin untuk diizinkan saya share screen. Baik, sebentar Bu. Baik. Ibu, maaf suaranya di mute. Nah, ya. Oh ya Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya sehat semuanya. Mudah-mudahan lancar semuanya Bapak Ibu dalam menjalankan ibadah puasanya di bulan Ramadan ini. Karena hari ini adalah hari pertama kita melaksanakan webinar series ya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan
kita selalu semakin aktif dan juga mengefektifkan waktu Ramadan kita untuk melakukan hal-hal positif untuk mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan. Terima kasih teman-teman pengelola Kombel Komunitas Belajar ini yang sudah memfasilitasi kita semuanya sehingga kita bisa berbagi apa yang sudah kita ketahui, apa yang sudah kita tahu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin. Baik, Bapak Ibu semuanya sudah tampil ya di layar. Sudah, Ibu. Siap. Baik, Bapak Ibu semuanya, salam sehat dan juga bahagia Bapak Ibu semuanya. Saya sedikit pantun dulu ya Bapak Ibu. Badan kekar umurnya tua. Bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Selamat datang di acara webinar series pagi ini. Baik Bapak Ibu semuanya, saya langsung saja ke materi, yaitu kiat sukses membuat aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Agenda yang akan kita laksanakan pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, kedua paparan materi, dan ketiga review aktivitas pembelajaran, tanya jawab, dan penutup. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi sempat saya dengar hari ini adalah panelis, jadi tanya jawabnya setelah nanti selesai saya menyampaikan materi, kita akan melaksanakan diskusi dan juga tanya jawab. Jadi ini agenda yang belum saya ubah sebelumnya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita buka untuk materi hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas kita. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita masuk ke tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu Bapak Ibu peserta dapat memahami pentingnya belajar di PMM, kemudian Bapak Ibu peserta dapat mengetahui pentingnya aksi nyata dalam pelatihan mandiri. Baik Bapak Ibu semuanya, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa ingin tahu Bapak Ibu, syukur dan juga kebijaksanaan. Bapak Ibu hadir seutuhnya, Bapak Ibu melakukan mindfulness untuk bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini, biar kita ada di sini tidak sia-sia, tapi kita hadir di sini bisa memberikan makna untuk kita semuanya. Oke Bapak Ibu, kita kesepakatan kelas. Yang pertama, hadirkan kesadaran dari Bapak Ibu semuanya dalam Bapak Ibu bisa memiliki empati dalam diskusi, kemudian Bapak Ibu bisa mengeluarkan ide, pemikiran dan juga rasa ingin tahu Bapak Ibu diharapkan ya kalau tidak ada kendala Bapak Ibu bisa menyalakan videonya, kemudian mematikan mikrofonnya dan Bapak Ibu bisa menggunakan fitur raise hand apabila Bapak Ibu ingin bertanya atau menanggapi ataupun menanggapi dan juga bertanya. Kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan kolom chat jika Bapak Ibu ingin menanggapi, dan Bapak Ibu silahkan untuk mencatat dalam catatan pribadi Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita melaksanakan kegiatan hari ini sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh panitia. Oke Bapak Ibu semua, sebelum kita lanjut, Bapak Ibu saya akan memberikan sedikit pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu semuanya. Yang pertama apa nih yang Bapak Ibu ketahui tentang PMM? Dan yang kedua bagaimana keterkaitan antara PMM dan juga aksi nyata? Dan kendala apa nih yang biasa Bapak Ibu hadapi pada saat Bapak Ibu membuat aksi nyata, atau kendala apa yang Bapak Ibu temui. Bapak Ibu silakan untuk buka mikrofonnya dengan apa yang sudah Bapak Ibu ketahui. Yang tidak membuka mikrofon silakan untuk menulis di kolom chatnya. Kita kasih waktu 3 menit ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk raise hand.
apa nih yang Bapak Ibu ketahui tentang PMM sejauh ini? eh Mungkin sedikit banyak disibukkan dengan PMM, dengan hal yang baru di lingkungan kita ya Bapak Ibu. eh Nih, yang Bapak Ibu ketahui seperti apa sih PMM itu gitu. 3 menit Bapak Ibu untuk melakukan refleksi. Baik, saya akan coba nih, coba yang apa namanya, karena tidak ada yang raise hand. Oh ada, Bu Nurjana, TU. Mangga Bu Nur, silakan Bu Nur. Ada yang berpartisipasi nih, Bu Nur, silakan Bu Nur. Kok ngelelep lagi? Bu Nia nih kayaknya yang sudah senyum-senyum. Sebari ngawas. Oh, lagi ngawas. Yang lain mangga, ternyata belum nggak ada yang ini ya, berpartisipasi untuk berbagi apa ini yang Bapak Ibu ketahui. Karena kan kadang-kadang Bapak Ibu di apa yang ada di benak Bapak Ibu itu seperti apa sih PMM teh gitu ya. Sehingga Bapak Ibu sampai belum ada juga yang di kolom chat ya, yang komen seperti apa sih PMM itu. Mangga Bapak Ibu silakan untuk raise hand, masih ada karena waktunya sudah lebih dari 3 menit. Kita langsung aja ya PMM itu seperti apa dan harapan dari kementerian dan Pak Menteri itu seperti apa sih dengan adanya PMM gitu ya. Yang miskonsepsi juga kadang-kadang yang di apa namanya yang difikirkan oleh kita, yang dilaksanakan oleh kita, kadang-kadang yang eh, apa yang difikirkan oleh Pak Menteri dengan apa yang ada di lapangan itu mungkin tidak ada bukan tidak sinkron. Kita bisa salah paham atau bisa salah pemahaman ataupun bisa salah mengerti tentang adanya PMM gitu. Sebetulnya Bapak Ibu semuanya, PMM ini adalah bagian dari kegiatan yang memang yang harus kita lakukan, namun tidak harus selalu Bapak Ibu yang sekarang ini katanya sampai menguras waktu dan juga menguras energi untuk bisa melaksanakan PMM ya Bapak Ibu. Sampai Bapak Ibu malam-malam membuka untuk pelatihan-pelatihan. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya program pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar ini yaitu merupakan bagian tindak lanjut yang harus dilakukan oleh guru. Ya, namun guru tidak harus menyelesaikan pelatihan mandiri sampai mengumpulkan aksi nyata. Yang terpenting adalah Bapak Ibu peningkatkan kompetensi dapat diterapkan secara langsung di kelas. Pelatihan ini Bapak Ibu harus dianggap sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, bukan sekedar formalitas. Nah ini Bapak Ibu yang jangan sampai jadi salah persepsi ya Bapak Ibu terkait PMM. Jadi yang paling utama bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi diri kita untuk menerapkan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita pahami pada saat kita melakukan pelatihan mandiri di PMM ini atau di platform Merdeka Mengajar ini. Ya, jadi Bapak Ibu, jadi jangan salah kita terus mengumpulkan sertifikat, tapi kita tidak ada perubahan dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, itu yang tidak diharapkan. Namun, sebetulnya yang diharapkan dari pelatihan mandiri di PMM ini yaitu bagaimana kita bisa mengimplementasikan, bagaimana kita bisa mempraktikkan apa yang sudah kita pahami, apa yang sudah kita pelajari di PMM ini. Jadi bukan tidak hanya selalu mengumpulkan aksi nyata, tapi action pada kenyataannya nggak ada gitu ya. Kita menerapkannya di kelas tidak ada gitu kan. Itu yang diharapkan sebetulnya. Jadi Bapak Ibu dengan adanya PMM ini tidak terfokus pada sertifikatnya saja gitu ya, meskipun memiliki sertifikat itu menjadi tambahan yang baik untuk Bapak Ibu sebagai bukti dukung yang harus dimiliki
oleh Bapak Ibu. Namun ini bukan menjadi tujuan utama dari Bapak Ibu semuanya untuk mengumpulkan sertifikat ya. Nah, yang Bapak Ibu harus diperhatikan adalah bagaimana Bapak Ibu fokus pada peningkatan kualitas pengajaran dan bagaimana Bapak Ibu pelatihan tersebut dapat membantu dalam mencapai tujuan dalam pembelajaran. Itu yang paling penting ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kita jangan sampai salah persepsi terhadap PMM ini sendiri, meskipun ada tujuan untuk bisa mendapatkan sertifikat, namun esensi dari pelatihan ini yang harus diperhatikan oleh kita semuanya, ya Bapak Ibu semuanya. Jadi yang utama adalah bagaimana kemajuan dalam proses pembelajaran, fokus utama dari tindak lanjut, kemudian kemajuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran, itu yang paling penting. Nah, Bapak Ibu, biasanya dalam PMM ini kan kemarin Bapak Ibu sudah melaksanakan observasinya. Hasil dari tindak lanjut observasi inilah yang harus menjadi evaluasi untuk kemajuan kita ke depan, apa yang akan dicapai ke depannya dan apa yang harus diperbaiki. Nah, ini yang harus kita perhatikan dalam melaksanakan pelatihan di PMM ini. Ya, jadi kita tidak asal ikutan pelatihan-pelatihan, namun kita punya dasar bahwa yang harus kita kembangkan adalah bagian metode, yang harus kita kembangkan adalah kalau saya BK misalkan bagian layanan dasarnya, bagian layanan penempatan dan penyaluran, misalkan itu yang harus kita pelajari sehingga apa yang yang kita pelajari dalam pelatihan mandiri ini kita memang betul-betul memiliki rencana tindak lanjutnya ke depan sehingga kita bisa menjadi lebih baik dalam praktik melaksanakan pembelajaran, dalam pelaksanaan pembelajaran terhadap siswa-siswi kita atau terhadap peserta didik kita, ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, jadi rencana tindak lanjut dari observasi kelas inilah yang harus menjadi aksi yang konkret dan dampak langsung pada kualitas pembelajaran. Nah, dengan fokus pada implementasi strategi yang efektif, pelatihan mandiri yang bermakna, dan peningkatan proses pembelajaran, guru dapat mengambil langkah besar dalam pengembangan profesional sebagai seorang guru. Nah, di sini jadi makanya PMM ini dibangun untuk menunjang implementasi kurikulum Merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan juga pemahaman tentang kurikulum Merdeka. Nah, PMM juga dapat dijadikan sebagai tools yang dapat membantu kerja Bapak Ibu guru semuanya, sehingga tujuan pembelajaran dapat diperoleh dan terukur. Nah, selain itu juga PMM juga dapat membantu guru dalam menguji pemahaman siswa melalui asesmen sehingga dapat diketahui capaian pembelajaran. Nah, itu ya Bapak Ibu terkait PMM. Nah, tadi karena tidak ada yang share apa yang Bapak Ibu ketahui terkait aksi nyata, sebetulnya saya ingin interaktif juga ya, tidak hanya saya yang bicara. Jadi teman-teman bisa berbagi apa yang sudah teman-teman ketahui. Nah, di sini aksi nyata merupakan praktik pemahaman Bapak Ibu semuanya terhadap topik yang dipelajari dalam pelatihan mandiri. Nah, melalui aksi nyata, Bapak Ibu bisa mencoba mengimplementasikan teori yang telah dipelajari dalam pelatihan mandiri dan juga mendemonstrasikan pemahaman dan juga penguasaan materi. Itu Bapak Ibu dari aksi nyata itu sebetulnya ya. Jadi Bapak Ibu sudah belajar nih di pelatihan mandiri kan ada berapa modul gitu ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu melakukan aksi nyata sebagai bukti bahwa kita sudah mempraktikkan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita pahami, kita praktikkan di lapangan. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan reward. Apa rewardnya? Yaitu sertifikat. Nah, ini yang banyak kendala adalah di sertifikat tidak divalidasi oleh tim misalkan gitu ya. Nah, ini sedikit saya berbagi dengan apa yang sudah saya praktikkan dan juga yang sudah saya ketahui terkait bagaimana sih supaya bisa lolos terhadap aksi nyata ini.
Oke, Bapak Ibu semuanya, ini ada sedikit saya berbagi mind map dari aksi nyata. Yang pertama adalah apa namanya? Aksi nyata itu yang pertama bagaimana kita bisa membuat aksi nyata. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu untuk bisa sukses membuat aksi nyata, yang pertama adalah Bapak Ibu memilih topik yang relevan. Ya. Kemudian yang kedua, rancang kegiatan aksi nyata dengan matang. Kemudian yang ketiga, implementasikan aksi nyata di kelas. Dan selanjutnya, Bapak Ibu, yang keempat adalah dokumentasikan apa namanya dengan rapi untuk pengisian lanjutan, dan dokumentasikan dengan rapi untuk pengisian lanjutan di dalam praktik aksi nyata. Oke, seperti apa sih Bapak Ibu apa namanya memilih topik yang relevan itu ya? Yang pertama, Bapak Ibu, langkah yang pertama adalah langkah awal dalam pembuatan aksi nyata adalah memilih salah satu dari 5 topik yang tersedia di PMM. Biasanya setiap topik itu dilengkapi dengan panduan yang bisa disimak dengan mengklik menu baca rincian. Nah, ini kadang-kadang Bapak Ibu kita tidak diperhatikan dulu pada saat memilih aksi nyata ya. Langsung klik aja, padahal kita tidak memiliki dokumen, tidak memiliki sumber yang kuat untuk bisa membuat aksi nyata gitu, yang akhirnya kesulitan untuk dituangkan dalam aksi nyata Bapak Ibu semuanya. Nah, namun ketika Bapak Ibu dalam membuat aksi nyata itu diperhatikan topiknya, kemudian Bapak Ibu diperhatikan juga rincian dari aksi nyata yang harus dibuat oleh kita itu, maka insya Allah akan memudahkan kita karena sudah ada panduannya dalam membuat umpan balik dan yang lainnya itu sudah ada bahasanya di dalam menu rincian tersebut. Kemudian pastikan memilih topik yang relevan dengan kebutuhan belajar murid. Kemudian untuk mengetahui apa saja kebutuhan, lakukan analisis saat proses belajar mengajar berlangsung. Kemudian selanjutnya pilihlah topik yang sejalan dengan materi dalam modul pelatihan PMM. Kemudian yang selanjutnya yaitu pertimbangkan pula minat dan bakat saat memilihnya agar bisa dilakukan dengan penuh motivasi tanpa terasa memberikan tanpa merasa terbebankan atau memberatkan ya Bapak Ibu semuanya. Jadi pada saat kita mau membuat aksi nyata, topiknya atau di menu baca rincian itu dilihat yang mudah oleh kita dilakukan, yang datanya kita sudah punya misalkan dan gampang dipraktikkan, itulah yang bisa Bapak Ibu pilih gitu sehingga kita akan Mohon lebih. maaf Ibu pemateri, waktunya 3 menit lagi. Oh baik, Terima siap. kasih. Nuhun. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya rancang kegiatan aksi nyata dengan matang. Membuat rancangan aksi nyata akan membantu lebih terarah saat mengimplementasikan di lapangan. Nantinya dalam merancang kegiatan, tetapkan tujuan yang spesifik, terukur, relevan, dan memiliki batas waktu. Kemudian berangkat dari tujuan tersebut, buatlah langkah-langkah yang rinci dan sistematis untuk mewujudkannya. Kemudian identifikasi sumber daya apa saja yang diperlukan untuk mendukung tercapainya tujuan itu. Nah, itu ya Bapak Ibu. Implementasi aksi nyata di kelas. Nah, Bapak Ibu, pengimplementasian aksi nyata ini dilakukan sesuai dengan panduan topik ya. Kemudian baca sebelumnya di menu baca rincian. Selain itu, jangan lupa untuk mengikuti rancangan yang telah dibuat dengan matang. Kemudian tips agar aksi nyata di kelas efektif, libatkan murid secara aktif agar pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Kemudian gunakan media pembelajaran yang menarik dan sesuai topik serta karakteristik murid. Diperhatikan juga, kemudian lakukan refleksi, evaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana dampak positif dari kegiatan aksi nyata ini. Kemudian selanjutnya dokumentasikan dengan rapih untuk pengisian laporan. Ya, di mana dokumentasi kegiatan implementasi di lapangan harus dimasukkan ke dalam laporan tertulis yang dibuat guru setelah merampungkan aksi nyata
Karenanya jangan lupa untuk mendokumentasikan setiap proses dalam bentuk foto. Tahapan dalam membuat aksi nyata, ya selesaikan modul dan post-test topik pelatihan mandiri terlebih dahulu. Pilihlah salah satu aksi nyata yang telah disiapkan untuk menentukan kegiatan yang ingin dilakukan. Praktikkan aksi nyata yang dipilih sesuai dengan ketentuan. Tuangkan aktivitas aksi nyata yang Anda lakukan ke dokumen tertulis dalam bentuk PDF. Kemudian unggah lembar aksi nyata ke platform Merdeka Mengajar sebagai bukti telah menyelesaikan aksi nyata. Oke, Bapak Ibu, agar lulus validasi aksi nyata nih, agar lulus validasi aksi nyata yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu yaitu memperhatikan detail kecil yang cukup krusial ya. Ini saya kutip dalam laman Kemendikbud. Berikut tipsnya. Hindari plagiarisme. Pastikan aksi nyata tidak mengandung unsur-unsur plagiarisme. Hindari kemiripan dari isi laporan, deskripsi dan refleksi dengan aksi nyata milik rekan guru lain. Kemudian ikuti panduan, pastikan aksi nyata yang diunggah sudah sesuai dengan panduan yang tertera pada tiap topik aksi nyata yang dipilih. Kemudian simak informasinya saat memilih topik aksi nyata, klik baca rincian dan perhatikan panduan maka yang akan muncul. Kemudian lakukan aktivitas yang sesuai. Pastikan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan topik aksi nyata yang dipilih di awal. Unggah dokumentasi yang benar saat melakukan aksi nyata. Mohon maaf, waktunya sudah habis. Selesai. Ibu pemateri. Ya, alhamdulillah sudah selesai Bu Ai, dan refleksi kegiatan nanti di akhir aja ya Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu semuanya, itu materi yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah sesuai dengan waktu yang sudah diberikan oleh moderator. Terima kasih sudah mengingatkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pemaparannya ya. Yang masih penasaran tahan dulu ya, karena sekarang ada pemateri yang kedua ya. Kita lanjut untuk pemateri yang kedua.